Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas manajemen 1E yang beranggotakan 1 Muhammad Nur Alam, 2 Muhammad Afrian Setiawan, 3 Neng Lala Komala. Kami akan membahas deret dan bunga. Mari kita menuju topik yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan deret. Deret dibagi menjadi dua, yaitu deret aritmatika dan deret geometrik. Deret aritmatika adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap bilangan tertentu. Contohnya saya mempunyai deret 2, 5, 8, 11, 14, dan 17. 2 ke 5 itu ditambah 3, 5 ke 8 itu ditambah 3, begitupun seterusnya. 2, 5, 8, 11, 14, dan 17 adalah disebut dengan suku, sedangkan ditambah 3 disebut dengan pembeda. Lalu bagaimana cara kita menghitung suku ke N dari deret aritmatika? Di sini ada rumus UN sama dengan A plus dalam kurung N diambil 1B, di mana UN adalah suku ke N, A adalah suku pertama, B adalah pembeda, dan N adalah indeks suku. Contohnya, saya mempunyai deret 2, 5, 8, 11, 14, 17, dan seterusnya. Tentukan nilai suku ke-10 dari deret aritmatika tersebut. Kita jawab menggunakan rumus yang tadi. U10 sama dengan A-nya itu 2 ditambah dalam kurung N-nya itu 10 diambil 1 dan B-nya itu 3 sama dengan 2 ditambah 27 sama dengan 29. Lalu bagaimana cara kita menghitung jumlah N suku? Di sini ada rumus Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A plus UN, atau kita juga bisa menggunakan rumus yang kedua, yaitu Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A plus dalam kurung N diambil 1B. Untuk lebih jelasnya kita lanjut aja ke contoh. Di sini ada deret 2, 5, 11, 14, 17, dan seterusnya. Tentukan jumlahnya sampai suku ke-10. Kita jawab menggunakan rumus yang pertama. Sn sama dengan N-nya itu 10 per 2 dalam kurung A-nya itu 2 ditambah 29 itu hasil dari UN sama dengan yaitu 155. Atau saya mempunyai deret yang lain, contohnya 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya. Tentukan jumlahnya sampai suku ke-10. Kita jawab menggunakan rumus yang kedua, yaitu Sn sama dengan N-nya itu 10 per 2 dalam kurung 2 dikali A-nya itu 1 dalam kurung N-nya itu 10 diambil 1, B-nya itu 2 sama dengan 5 dalam kurung 2 ditambah 18 dan hasilnya 100. Deret geometri. Deret geometri adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Contohnya saya mempunyai deret 2, 6, 18, 54, 162, dan 486. 2 ke 6 itu dikali 3 dan begitu pun seterusnya. 2, 6, 18, 54, 162, dan 486 itu disebut dengan suku, sedangkan dikali 3 disebut dengan pengganda. Lalu bagaimana cara kita menghitung suku ke N dari deret geometri? Kita bisa menggunakan rumus Sn sama dengan AR pangkat N diambil 1, di mana Sn adalah suku ke N, A adalah suku pertama, R adalah pengganda, dan N adalah indeks suku. Untuk lebih jelasnya kita bisa melihat contoh. Di sini ada deret yang tadi. Kemudian tentukan nilai suku ke-10 dari deret tersebut. Kita jawab menggunakan rumus S10 sama dengan A-nya itu 2 dikali R-nya itu 3
pangkat N-nya itu 10 diambil 1 sama dengan 2 dikali 19.683 sama dengan 39.366. Lalu bagaimana cara kita menghitung jumlah N suku? Kita bisa menggunakan rumus Sn sama dengan A dalam kurung 1 diambil R pangkat N per 1 diambil R. Atau kita juga bisa menggunakan rumus yang kedua, yaitu Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N diambil 1 per R diambil 1. Untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat contoh. Saya mempunyai deret 2, 6, 18, 54, 162, dan 486, dan seterusnya. Tentukan jumlahnya sampai suku ke-10 dari deret geometri tersebut. Kita jawab menggunakan rumus yang kedua. Sn sama dengan A-nya itu 2, dalam kurung R-nya itu 3, pangkat N-nya itu 10, diambil 1, per 3 diambil 1. Hasilnya 59.048. Kemudian saya mempunyai model dalam ilmu ekonomi. Contohnya yaitu kasus 1, perusahaan genteng Sokajaya menghasilkan 3.000 buah genteng pada bulan pertama produksinya. Dengan penambahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas, perusahaan mampu menambah produksinya sebanyak 500 buah setiap bulan. Jika perkembangan produksinya konstan, berapa buah genteng yang dihasilkan pada bulan kelima, dan berapa jumlah buah yang dihasilkan pada bulan tersebut? Oke, kita jawab. Diketahui A atau suku pertamanya yaitu 3.000 dan B atau pembedanya yaitu 500. Kemudian ditanya suku kelima dan jumlah. Kita jawab menggunakan rumus UN sama dengan A plus dalam kurung N diambil 1B. Kemudian kita masukkan rumus U5 sama dengan A-nya 3.000 ditambah N-nya itu 5 diambil 1 dan B-nya itu 500. Hasilnya yaitu 5.000. Jadi dapat diketahui bahwa pada bulan kelima dihasilkan 5.000 genteng. Kemudian kita mencari jumlah dengan menggunakan rumus Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A plus UN. Kemudian kita masukkan ke rumus Sn sama dengan N-nya itu 5 per 2 dalam kurung A-nya 3.000 plus atau ditambah UN-nya itu 5.000 sama dengan atau hasilnya yaitu 20.000. Jadi dapat diketahui bahwa jumlah genteng yang dihasilkan pada bulan kelima yaitu 20.000 genteng. Kemudian saya mempunyai kasus 2 dalam model ekonomi, yaitu besarnya penerimaan PT Cemerlang dari hasil penjualan barangnya adalah 720 juta pada tahun kelima dan 980 juta pada tahun ketujuh. Berapa perkembangan penerimaan per tahun dan berapa besar penerimaan pada tahun pertama serta pada tahun keberapa penerimaannya sebesar 460 juta. Mari kita jawab. Diketahui suku kelima yaitu 720, suku ketujuh yaitu 980, maka kita menggunakan rumus UN sama dengan A plus dalam kurung N diambil 1B. Untuk mengetahui nilai A dan B, kita menggunakan metode eliminasi. Setelah mengetahui persamaan 1 dan persamaan 2, kita baru bisa menggunakan metode eliminasi. 720 diambil 980 yaitu hasilnya minus 260. A diambil A yaitu 0, 4B diambil 6B yaitu negatif 2B, jadi B sama dengan 130. Maka diketahui bahwa perkembangan penerimaan per tahunnya yaitu 130. Kemudian kita mencari nilai A dengan menggunakan persamaan yang pertama. 720 sama dengan A plus 4B, 720 sama dengan A plus 4 dalam kurung 130 itu B, B-nya udah diketahui. 720 sama dengan A plus 520, A sama dengan 200.
maka dapat diketahui bahwa penerimaan tahun pertamanya yaitu 200. Kemudian kita mencari nilai N menggunakan rumus yang sama, rumus yang di atas. UN yaitu 460, A-nya itu 200, ditambah N-nya itu belum diketahui, diambil 1, B-nya itu 130. 460 sama dengan 200 ditambah 130. N itu hasil dari N dikali 130. Kemudian negatif 130 itu hasil dari negatif 1 dikali 130. Jadi dikali silang gitu. Kemudian kita kumpulin konstanta dengan konstanta, variabel dengan variabel, kayak gitu. Jadi 460 diambil 200 ditambah 130 sama dengan 130 N. N sama dengan 3. Jadi dapat diketahui bahwa pada tahun ketiga penerimaannya sebesar 460. Oke teman-teman, itu dia atau itu penjelasan dari deret aritmatika dan deret geometri. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini nama saya Muhammad Nur Alam. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi perbungaan. Bunga kebagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada bunga tunggal atau disebut juga bunga sederhana, dan yang kedua ada bunga majemuk. Nah, kalau bunga tunggal itu memakai konsepnya seperti deret aritmatika, sedangkan sebaliknya kalau bunga majemuk memakai konsepnya seperti deret geometri yang tadi sudah dijelaskan oleh saudari Neneng Lala Komala. Kita lanjut ke pengertian bunga tunggal. Apa itu? Bunga tunggal adalah bunga yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal yang dipinjam. Dalam kata lain, perhitungan bunga setiap periode selalu dihitung berdasarkan besarnya modal yang tetap. Jadi bunga tunggal itu bunga yang tetap, modal yang tetap. Kita lanjut ke bunga tunggal setoran tunggal. Artinya penabung hanya menabung hanya sekali di awal periode. Setelah itu dibungakan selama beberapa periode. Besarnya bunga dinyatakan dalam persen dan disebut sebagai suku bunga. Suku bunga adalah perbandingan antara bunga dengan modal dan dalam satuan waktu tertentu, bulan atau tahun, gimana konsekuensi kesepakatan dari awal. Sehingga suku bunga per tahunnya dinyatakan dengan, kita lanjut ke rumusnya. Nah, ini rumusnya. Suku bunga sama dengan bunga dibagi pinjaman mula-mula atau modal awal dikali 100%. Itu rumusnya. Kita lanjut ke contoh. Marsha meminjam uang di bank sejumlah Rp1.500.000 dalam jangka waktu 1 tahun. Ia harus mengembalikan uang Rp1.620.000. Uang Rp1.500.000 disebut sebagai modal atau pinjaman mula-mula, dan uang kelebihannya Rp120.000 itu disebut bunga atau jasa atas pinjaman modal. Nah, uang Rp120.000 itu sebagai bunga dari Rp1.620.000. Maka suku bunga pinjaman Marsha adalah, nah kita jawab ya. Tadi rumusnya suku bunga sama dengan bunga per pinjaman mula-mula dikali 100%. Bunganya berapa? Bunganya itu yang tadi adalah Rp120.000. Masukkan pinjaman mula-mulanya itu berapa? Pinjaman mula-mula kan tadi Rp1.500.000. Masukkan, jadi Rp120.000 dibagi Rp1.500.000 dikali 100% dan hasilnya 8%. Dalam bentuk yang lebih umum, jika suatu modal atau yang disebut juga MO dibungakan dengan jasa modal sebesar B, maka suku bunga B per 1 tahun waktu ditentukan dengan rumus. Nah, ini rumus simbolnya yang di bawah. B sama dengan B per MO dikali 100%. Penjabaran yang di atas, suku bunga yaitu bunga dibagi pinjaman mula-mula dikali 100%. Kita lanjut ke bunga tunggal setoran berulang. Artinya, penabung tidak hanya menabung di awal periode, tetapi konstan dalam jumlah yang sama di setiap periode berbungaan. Rumus modal akhir untuk bunga tunggal adalah ada 2. Rumus yang pertama adalah MN sebagai modal akhir atau modal ke suku N sama dengan M0 dibagi M0 itu apa? Modal awal dibagi 1 tambah N, yaitu jangka waktu dikali B, persentase bunga tunggal, tutup kurung. Atau bisa juga MN yaitu modal akhir
dikali M0 sama dengan M0 modal awal bagi kurung 1 ditambah N dikali A persen, yaitu N itu jangka waktu dan A persen itu sama kayak B persentase bunga tunggal. Nah, dan rumus yang keduanya adalah Mn modal akhir atau modal kesukuan sama dengan M0 modal awal dibagi kurung 100 ditambah A kali N tutup kurung dibagi 100. Itu rumus yang keduanya. Contoh soal pakai rumus yang pertama, yaitu mencari Mn, yaitu modal akhir sama dengan M0 modal awal bagi kurung 1 ditambah N jangka waktu dikali B persentase bunga tunggal, atau sama saja Mn sama dengan M0 bagi kurung 1 ditambah N kali A persen. A persen sama kayak persentase bunga tunggal. Contoh soalnya adalah modal sebesar 12 juta ribu rupiah dibungakan dengan bunga tunggal 10% setahun. Setelah 3 tahun besarnya modal akhir adalah jawabannya. Diketahuinya ada modalnya ada 12 juta. Keduanya B, persentase bunga tunggalnya ada 10%. 10% itu per tahunnya dan jangka waktunya ada 3 tahun. Ditanyakan besar modal akhir. Cara penyelesaiannya yaitu Mn sama dengan M0 dibagi kurang 1 ditambah N kali B. Ini pakai rumus yang pertama. Sama dengan M0 jadi berapa? 12 juta. Bagi kurung 1 ditambah 3 tambah 3, 3-nya kan tadi tuh 3 dikali B tambah 3 dikali A persen. Jadi kita jumlahkan dulu yang persenannya ya supaya jadi bentuk yang desimal. 10 dikali 100 adalah 0,1. Kita kalikan 3 kali 0,1 hasilnya 0,3. Terus ke bawah lagi 1 ditambah 0,3 hasilnya 1,3. Dan kita kalikan 12 juta dikali 1,3 hasilnya 15.600.000 rupiah. Jadi besar modal akhir setelah 3 tahun dengan bunga 10% per tahun adalah sebesar 15.600.000 rupiah. Jadi sekarang mencoba untuk memakai rumus yang kedua. Ini rumus yang kedua ini lebih efisien dan lebih gampang untuk dicerna karena tidak ada pembagian yang desimal kayak gitu. Jadi rumusnya Mn yaitu modal akhir sama dengan M0 modal awal bagi kurung 100 ditambah An dibagi 100. Jadi hasilnya kan M0 nya modal awalnya 12 juta, masukin 100 ditambah 10 kali 3. 10 kali 3 jadi mana? A-nya itu kan persennya. Jadi kali 10 masukkan 10 dan 3 itu kan jangka waktu, masukkan 3 bagi 100. Nah, kita coret nolnya 2 angka, ke yang 12 jutanya juga coret. Kita kalikan dulu 10 kali 3 hasilnya 30 ditambah 100 jadi 130. Nah kan tadi kan udah dicoretnya 12 jutanya jadi 120.000 dikali 130 hasilnya 15.500.000 rupiah. Nah jadi hasilnya sama aja dengan yang tadi. Nah, ini 15.500.000 rupiah dan ini juga sama 15.600.000 rupiah. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Prinsawan. Saya dari kelompok 6 dan kelas 1E. Saya di sini akan menjelaskan tentang bunga majemuk. Bunga majemuk adalah bunga yang sudah dihasilkan ditambahkan ke uang pokok pada akhir tiap-tiap periode pembayaran bunga dan kemudian ikut dipakai sebagai dasar untuk menentukan besarnya bunga pada periode berikutnya. Bunga majemuk dihitung berdasarkan saldo terakhir setelah pembungaan. Rumus umum bunga majemuk Mn sama dengan M dikali buka kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat N. Keterangan Mn sama dengan modal pada akhir tahun. M-nya itu sebagai modal awal, I-nya itu sebagai suku bunga, N itu lama waktu. Terus ada rumus kedua yaitu B sama dengan Mn dikurangi M. Keterangan
B sama dengan besarnya bunga majemuk, MN sama dengan modal pada akhir tahun, M-nya itu sebagai modal awal. Nah, sini ada perbedaan bunga tunggal dengan bunga majemuk. Oke, saya akan bahas. Pada dasarnya, baik bunga tunggal maupun bunga majemuk adalah nilai jasa dari peminjaman suatu modal, tetapi perhitungannya sedikit berbeda. Pada bunga tunggal, besarnya bunga hanya dipengaruhi oleh besarnya uang yang kita tabung. Kemudian, ketika tabungan kita telah berbunga, besarnya bunga pada tahun itu dan selanjutnya tetap dihitung terkadang terhadap tabungan kita. Pada bunga majemuk, ketika tabungan kita telah berbunga, besarnya bunga pada tahun itu dihitung terhadap penjumlahan tabungan dengan bunga kita. Jadi, yang dihubungkan bukan hanya tabungan kita, melainkan bunga kita juga ikut dibungakan. Supaya lebih mudah, coba simak ilustrasi berikut. Marjono menyimpan uang sebesar 1 juta di bank A dan bank B, yang keduanya sama-sama memiliki suku bunga 10%. Bedanya, bank A melakukan sistem bunga tunggal, sedangkan bank B melakukan sistem bunga majemuk. Pada tahun pertama, jumlah tabungan Marjono pada bank A adalah tabungan awal ditambah bunga tunggal. Tabungan awalnya itu ada 1 juta, bunga tunggalnya itu ada 10%. Nah, sama dengan 1 juta. Nah, 10%-nya itu sama dengan 100 ribu. Nah, 1 juta ditambah 100 ribu ini sama dengan 1.100.000. Sedangkan jumlah tabungan di bank B adalah tabungan awal ditambah bunga majemuk sama dengan 1 juta ditambah 10%. Nah, udah tahu kan tadi 10%-nya itu sama dengan 100 ribu. 1 juta ditambah 100 ribu sama dengan 1.100.000. Lanjut. Lalu pada tahun kedua, jumlah tabungan di bank A menjadi tabungan tahun pertama ditambah bunga tunggal. Nah, sama dengan 1.100.000 ditambah 10%. 10%-nya itu 100 ribu. Nah, jadi 1.100.000 ditambah 100 ribu sama dengan 1.200.000. Sedangkan jumlah tabungan di bank B adalah tabungan tahun pertama ditambah bunga majemuk sama dengan 1.100.000 ditambah 10%. Sama dengan 1.100.000 ditambah 110 ribu sama dengan 1.210. Lihat bedanya. Pada bunga tunggal, besarnya bunga yang kita dapatkan di tahun pertama tidak ikut dibungakan pada tahun kedua dan selanjutnya. Sedangkan pada bunga majemuk, bunga yang kita dapatkan akan ikut digabungkan pada tahun kedua dan begitu pula selanjutnya. Contoh soal, Agus menabung sebesar 1 juta rupiah di bank dengan sistem bunga majemuk dan suku bunga 5% per tahun. Tentukan besarnya tabungan Agus pada akhir tahun ketiga. Jawab. Tabungan Agus mula-mula adalah 1 juta rupiah. Karena bank tersebut memiliki bunga 5% per tahun, maka besarnya bunga pada tahun pertama adalah 1 juta dikali 5% sama dengan 50 ribu rupiah. Total tabungan Agus menjadi 1.050.000 rupiah. Pada tahun kedua, besarnya bunga adalah 1.050.000 rupiah dikali 5% sama dengan 52.500 rupiah. Jadi total tabungan Agus adalah 1.050.000 ditambah 52.500 sama dengan hasilnya itu adalah 1.102.500 rupiah. Pada tahun ketiga, besarnya bunga adalah 1.102.500 dikali 5% sama dengan 55.125 rupiah. Jadi total tabungan Agus pada akhir tahun ketiga adalah 1.102.500 plus ditambah 55.125 hasilnya menjadi 1.157.625 rupiah. Sekian dari saya. Kalau bila ada kesalahan mohon dimaafkan.